Haleluya, shalom Bapak Saudara, shalom. Selamat hari Minggu Bapak Saudara. Selamat datang beribadah di gereja Tuhan tempat ini. Mari siapkan setiap hatimu Bapak Saudara. Kita mau bersatu dalam doa seperti Yesus Tuhan mengajarkan kita doa Bapa kami. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa seperti Yesus Tuhan mengajarkan kita doa Bapa kami. Terima kasih Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau saudara silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Terutama untuk di bulan Juli ini banyak hal yang kami lewati Tuhan. Satu hal Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Hadirat-Mu selalu ada bersama kami. Hadirat-Mu selalu ada mengikuti kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Come on church, katakan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat Engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanku. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Katakan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali yang pujian dikatakan, apa yang kau alami? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhan kami takkan memberi ular beracun. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan berikan. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kami menanti, kau lihat pelangi kasih tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang suatu karya, suatu karya Yesus. Oh, saatnya kami menanti, kau lihat pelangi kasih. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Sekali lagi katakan, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kami menanti, kau lihat pelangi kasih. Katakan, tangan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan kami. Come on. Agung mulia, saatnya kami menanti, kau lihat pelangi kasih. Kau jauh syukur saudara, mereka sembahmu Yesus Tuhan. Kau memegang hidup kami Tuhan. Pegang hidup kami. Setiap tangan kami, setiap hidup kami, kami yang mau bersamamu. Pegang tangan kami, berjalan bersama kami Tuhan. Kau memegang hidup kami. Sembahmu, ucapan syukurmu saudara. Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Come on church. Terima kasih Yesus Tuhan. Syukur kami. Come on. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mustahil. Kami diangkat, come on, dan dipulihkan. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
Tuhan tak ada yang mustahil. bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. sekali lagi nyanyikan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dalam satu nama Yesus Kristus yang memberikan mujizat atas hidup kami, bahwa mujizat tetap masih ada atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk bersorak-sorai, bersukacita dalam Tuhan. Yesus Tuhan kami. Mari siap memuji nama Tuhan, bersukacita, bersorak-sorai. Sama-sama kita katakan amin, amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita saudara. Siapa yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari angkat tanganmu. Haleluya. Mari lihat kanan kirimu saudara, jabat tangannya, katakan Yesus kita dahsyat. Amin. Mari katakan pujian ini bersama. Datang ke bait Tuhan, membawa pujian. Mari bertepuk tangan. Mari katakan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasa.
Bersyukurlah kepada Tuhan, Haleluya. sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya Kasihnya. kasih setianya. Kami mau bersyukur Tuhan Bersyukurlah untuk segala kebaikan-Mu. sebab Dia baik, Selamanya bahwasanya itu selamanya kasih-Mu. kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Adalah bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya itu selamanya, Bahwasanya bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Oh, Kau sungguh baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Bersama katakan. Bersyukurlah. Tepuk tangan sorak-sorai. Kita mau lebih lagi menaikkan pujian kita. Tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Mari katakan pujian ini bersama. Kau layak kami agungkan.
saudara. Dengan bangga katakan pujian ini. Sebab Engkau Tuhanku. Katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang Atas segala setan. haleluya. Sekali lagi. Katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang Atas segala setan. haleluya, haleluya, ku menang. Imanku berkata, Kau yang terhebat Tuhan. aku hebat. Yesusku. Yesusku Berkata. ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, oh oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, Ku menang bersamamu. Ku menang. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mari siapkan persembahan kita bersama dan kita saksikan pengumuman. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Mari datang ke rumah doa setiap hari Selasa dan hari Sabtu minggu kedua pukul 10 pagi. Mari bersama-sama mencari wajah Tuhan, bersatu dalam doa, dan membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, agar kita sama-sama dapat dipulihkan, dikuatkan, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai ketemu di rumah doa GPN, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, jangan lupa ikut ibadah sekolah minggu di GBI Grand Permata Niaga jam 9.30 pagi dan GBI WTC Matahari Serpong jam 10 pagi. Jangan lupa ajak teman-temannya karena akan ada banyak games dan hadiah yang menarik. See you kids, Tuhan sayang kalian. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang
sehabis hujan. Mari kita sama-sama mau nyanyikan pujian ini dari Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, setiap hari. Tuhan Yesus tetap baik untuk selama-lamanya. Bahkan di saat-saat yang paling sukar dalam hidup kami, Engkau tetap menyertai kami. Bahkan Engkau yang menggendong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Layaklah Engkau menerima segala pengagungan, pujian dan sembah kami. Kami percaya puji-pujian penyembahan kami boleh menjadi satu dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati, telinga, pendengaran seorang murid yang mau dididik, yang mau dinasihati, yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Jadikan setiap pribadi kami hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus, urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif dan nyatakan perkataan firman-Mu melalui lidah mulut hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan dulu yuk, yang meriah buat Tuhan. Oke, seperti biasa sebelum duduk, coba tengok kiri, tengok kanan, tunjuk ya. Kamu luar biasa, kamu luar biasa, kamu luar biasa. Amin.
Jangan dibalik ya, kamu biasa di luar. Wah, repot-repot ya. Oke, kalau sudah boleh silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Boleh katakan shalom. Oh, lemes amat. Yang semangat dong. Shalom. Saya percaya kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Amin. Oke, hari ini saudaraku kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema selaras dengan Tuhan. Ya, saudaraku, kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak Tuhan sehingga kehidupan kita tidak lagi boleh sama dengan orang dunia di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar supaya hidup kita berpadanan dengan kebenaran. Hidup kita selaras dengan Tuhan. Ya, oke, kita akan lihat natsnya, boleh lanjut multimedia. 1 Petrus pasal 2 dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nanti saya akan baca. Ayat 9 dan 10 kita baca sama-sama. Bisa dimengerti? Bisa? Amin? Oke. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 5 demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi satu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku, oke, boleh lanjut multimedia. Pengertian akan status, pengertian akan kedudukan seseorang akan sangat mempengaruhi kehidupan orang itu. Kalau orang tidak tahu akan statusnya, orang kalau tidak tahu akan kedudukannya, dia tidak akan pernah bisa berperan seperti apa yang seharusnya. Kalau dia sadar akan statusnya, dia baru bisa mengerjakan perannya seperti apa yang seharusnya. Bagaimana seseorang berbuat itu sangat dipengaruhi oleh statusnya, oleh keadaannya, oleh kedudukannya. Sekali lagi, jika kita tidak sadar siapa kita, maka kita tidak akan dapat berperan. Dan hari ini firman Tuhan mau ingatkan kepada saya dan saudara tentang status kita, tentang kedudukan kita. Ayat 9 dan 10 tadi kita sudah baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudaraku, kita ini bukan orang-orang gampangan, kita bukan orang-orang di luar sana yang tidak hidup di dalam Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Amin. Kita adalah bangsa yang kudus. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kita adalah orang percaya. Karena itu saudaraku, hiduplah selaras berpadanan dengan Tuhan. Kalau engkau anak Tuhan, kelakuan kita juga harus anak Tuhan. Jangan anak hantu. Amin. Ada banyak orang saudaraku katanya anak Tuhan tapi perbuatannya, tindakannya yang dikerjakannya tidak mencerminkan, tidak berpadanan dengan kebenaran.
Hari ini firman Tuhan mau ingatkan saudaraku, supaya saya dan saudara hidup berpadanan dengan kebenaran, selaras dengan Tuhan. Karena kita punya status bukan orang sembarangan. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Kita adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Amin. Karena itu saudaraku, biarlah hidup kita boleh berpadanan senantiasa dengan Tuhan. Saudara, ini ada satu cerita ya. Satu kali saudaraku ada sangkar burung Raja Wali yang dipenuhi dengan telur-telur Raja Wali. Kita tahu burung Raja Wali menempatkan telur mereka itu di atas bukit-bukit saudaraku ya. Supaya tidak mudah untuk dijangkau oleh predator ya. Tetapi saudaraku ada salah satu telur yang menggelinding jatuh. Dari sangkarnya dia gelinding jatuh. Terus turun. Masuklah dia ke sangkar ayam. Ya, induk ayam bersama-sama dengan telur-telur yang lainnya tadi induk ayam ngeremin telur. Ada telur anak Raja Wali. Singkat cerita, menetaslah anak-anak ayam. Berikut juga anak burung Raja Wali, menetas juga. Waktu dia lihat teman-temannya semua bunyinya ciap. Dia ikut-ikutan. Ciap. Walaupun sebenarnya dia nggak begitu gitu ya. Tapi karena dia lihat, oh kayak begitu, ya ikutan. Lalu setelah mulai bisa berjalan dengan baik, maka mereka mengekor induk ayam untuk cari makanan keluar. Induknya matok-matok tanah. Saudara-saudaranya yang lain matok-matok tanah. Dia ikut-ikutan matok-matok tanah. Di tengah-tengah ketika mereka sedang mencari makanan, tiba-tiba ada seekor burung Raja Wali yang dengan gagah perkasanya terbang di udara. Wah, induk ayam ketakutan, langsung panggil anak-anaknya untuk bernaung di bawah kepak sayap si induk. Anak-anak ayam berlarian, masuk ke kepak sayap induknya. Termasuk si anak burung Raja Wali. Dia ikut-ikut lari, dia ikut-ikutan masuk. Tapi saudaraku, ketika dia lihat ke atas, lalu dalam hatinya dia berkata, andai kata aku burung Raja Wali, betapa gagahnya burung Raja Wali itu. Tapi sayang aku ayam gitu ya. Saudara bisa mengerti dari cerita ini saudaraku. Padahal dia adalah burung Raja Wali, anak burung Raja Wali yang seharusnya satu kali kelak dia bisa terbang tinggi, dia bisa gagah perkasa seperti burung Raja Wali itu. Tetapi karena dia nggak sadar akan jati dirinya, dia nggak sadar akan siapa dirinya, sehingga dia berperilaku seperti ayam. Bilang sebelah kanannya, kamu tuh Raja Wali bukan ayam. Amin. Kita ini burung Raja Wali yang bisa terbang tinggi gagah perkasa. Kita bukan ayam. Amin. Kita cakap lakukan perkara-perkara besar karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita sanggup lakukan perkara-perkara hebat karena kita punya Bapa di sorga yang tidak terbatas kuasanya. Amin. Oke, karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh selaras berpadanan dengan Tuhan. Hidup selaras dengan kebenaran. Oke, boleh lanjut. Yang pertama saudaraku, lihat ayat pertama. Firman Tuhan bilang begini ayat pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Saudaraku, yang pertama firman Tuhan bilang saudaraku bagaimana cara kita untuk hidup selaras dalam Tuhan. Selaras dengan kebenaran. Ketika kita membuang segala dosa. Sekali lagi, membuang segala dosa. Saudaraku, firman Tuhan ajar karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah.
Saudaraku, kata membuang di sini seperti orang yang menanggalkan atau orang yang meletakkan jubahnya yang lama. Lalu mengenakan jubah yang baru. Saudaraku, saya mau katakan bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. Sebenarnya saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang hidup berkemenangan dalam Tuhan. Karena itu saudaraku, yuk tanggalkan cara hidupmu yang lama. Firman Tuhan bilang manusia dosa kita telah turut disalibkan. Kita hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Kita adalah ciptaan yang baru. Karena itu buanglah segala kejahatan. Amin. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik saudaraku ya. Firman Tuhan bilang buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ada pengulangan kata segala gitu ya, bahkan segala macam gitu ya. Artinya saudaraku, dengar baik-baik. Dosa itu bentuknya tidak satu rupa. Bentuknya banyak rupa. Jadi kalau kita bisa menang di satu area saudaraku, jangan berbangga hati. Karena Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki kita membuang segala dosa. Wah Pak, saya mah Pak biar dikasih duit 1 miliar, saya nggak tergoda Pak. Ini orang punya integritas ini ya, jujur bener gitu ya. Saya mah kalau soal duit Pak, saya tidak tergoda. Tapi tiap hari kerjaannya nyekrol Instagram yang gambarnya cewek-cewek seksi gitu ya. Saya mau bilang saudaraku, di satu sisi mungkin engkau menang. Tapi di satu sisi belum tentu engkau menang. Dan Tuhan hari ini mau ingatkan kita, kalau hidupmu mau selaras dengan Tuhan, hidupmu mau berpadanan dengan Tuhan, hidupmu mau berpadanan dengan kebenaran, saya mau katakan, yuk buanglah segala dosa. Buanglah semua, kita harus menang di dalam semua area kehidupan kita. Baik integritas, kejujuran, kebaikan, kita menjadi orang-orang yang hidup memilih dalam kebenaran, takut akan Tuhan. Kita boleh menjadi orang-orang yang membuang segala dosa. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini menarik. Oke, lanjut multimedia. Roma 8 ayat 5 sampai 6 bilang begini ya. Sampai 7 sampai 8 rupanya ya, salah tulis di situ. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi saudaraku, jangan pernah kita berpikir kita bisa hidup di dua area. Kita bisa hidup di dua alam. Di satu sisi kita jadi anak Tuhan yang kelihatannya alim, soleha gitu ya. Wah, jadi anak Tuhan yang baik. Menjadi anak Tuhan yang kelihatannya rajin ke gereja. Tapi di satu sisi hidup kita penuh dengan kecemaran. Hidup kita penuh dengan kejahatan. Hidup kita penuh dengan perbuatan dosa. Tidak bisa saudaraku. Firman Tuhan bilang apa saudaraku? Sebab keinginan daging itu adalah perseteruan terhadap Allah. Waktu kita masih memilih hidup di dalam dosa, artinya kita memilih jadi lawannya Tuhan. Tahu perseteruan? Berantem. Kalau kita jadi seterunya Allah mah, hancur hidup kita. Amin. Kalau kita mau jadi pribadi yang hidup senantiasa diberkati oleh Tuhan, yuk hiduplah selaras dengan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran dengan membuang segala dosa. Amin. Sekali lagi kita nggak bisa hidup di dua alam saudaraku. Ya, Allah itu adalah terang. Kalau ada terang maka tidak lagi ada kegelapan. Makanya firman Tuhan bagian ayat 8 Paulus bilang apa? Mereka yang hidup dalam daging apa? Tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Jadi jangan pernah bilang begini, Pak saya mah nggak hitam, nggak putih, saya mah abu-abu. Saya mah nggak terang, nggak gelap, saya mah remeng-remeng. Enggak, itu tetap namanya hidup dalam dosa. Karena Allah adalah terang, di dalam terang tidak ada kegelapan. Dan dosa itu adalah perseteruan dengan Allah. Tidak mungkin bisa kompromi, tidak mungkin bisa ditoleransi. Mereka yang hidup di dalam daging, mereka yang hidup dalam dosa, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sekali lagi yang mengerti boleh bilang amin. Ini yang pertama saudaraku ya. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang hidup selaras dengan Tuhan ketika kita membuang segala dosa. Oke, yang kedua kita lanjut. Lihat ayat 2-nya saudaraku. Atau baca sama-sama ya, nanti ngantuk lagi. Ini masih di sini, lanjut. Oke, ayat 2 ya. Kita baca sama-sama ya, dibaca sama-sama. 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu, apa saudara? Bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudaraku yang kedua firman Tuhan tandaskan buat kita saudaraku. Bagaimana supaya hidup kita itu selaras dengan kebenaran. Hidup kita selaras dengan Tuhan. Hidup kita berpadanan dengan Tuhan. Ketika kita bertumbuh secara rohani. Saya mau bilang saudaraku ini ada begitu banyak sekali orang-orang Kristen. Mungkin di sini nggak ada ya. Di Porisno, di jemaat kami begitu ya. Kalau ditanya, Pak udah ke gereja berapa tahun? Dengan bangga ya, saya jadi jemaat 35 tahun, 40 tahun. Luar biasa ya, udah puluhan tahun. Tapi kehidupannya nggak ada pertumbuhannya. Yang dulu pelit, sekarang pedit bin koret. Jadi lebih parah lagi saudaraku ya. Yang dulunya suka marah-marah, sekarang macan aja kalah galak begitu ya. Saya mau bilang kok kenapa bisa begitu ya? Ada begitu banyak orang yang seperti demikian. Yang datang ke gereja beribadah tapi secara rohani enggak bertumbuh. Sampai Paulus pernah menasihati satu jemaat ya. Secara usia kamu seharusnya sudah menjadi seorang pengajar. Tapi kamu masih harus minum susu. Artinya mereka tetap masih jadi bayi-bayi rohani yang gak bertumbuh. Saya mau katakan hari ini saudaraku dengar baik-baik. Saudara dan saya kalau hidupmu mau selaras dengan Tuhan. Tuhan rindukan saudara harus bertumbuh secara rohani. Amin. Saudara, waktu anak saya umur 4 bulan ya, waktu anak pertama ini. Pokoknya kalau anak pertama mah semuanya lah, everything gitu ya. Pertama kali punya anak begitu ya. Ini anak 4 bulan terus belajar tengkurap. Ini apa tuh? Tengkurap bahasa Jermannya apa tuh? Terus waktu itu saya setel musik saudaraku. Lagunya sedikit ngebit gitu ya. Duk gitu. Begitu saya setel musik itu anak sambil tengkurap, sambil ketawa-ketawa gitu ya. Sambil cengir-cengir. Sambil kepalanya goyang saudaraku, ngikutin beatnya. Saya waktu ngelihat itu anak saya bangga, tersenyum, senang, bahagia. Aduh anak saya pinter, bisa ikutin beatnya. Kepalanya goyang-goyang sambil senyum-senyum. Anak 4 bulan. Sekarang dia sudah umur 20 tahun. Kira-kira ya, kalau itu anak cuman bisanya tengkurap, goyang-goyangin kepala, masih lucu enggak? Amit. Betul? Tapi berapa banyak orang Kristen? Ditanya berapa tahun jadi orang Kristen, berapa lama jadi orang Kristen? Enggak ada pertumbuhannya. Ya, karakternya enggak berubah, kehidupan kerohaniannya enggak berubah, kepribadiannya enggak berubah, prinsip hidupnya enggak berubah. Saya mau katakan saudaraku hari ini, biarlah hidupmu selaras dengan Tuhan. Itu dibuktikan ketika engkau bertumbuh secara rohani.
Yang mengerti boleh bilang amin. Oke, boleh lanjut saudaraku. Karena itu semua orang percaya yang mau hidup selaras dengan Tuhan memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk kita bertumbuh. Jadi harus ya, tidak ada orang menginginkan anaknya begitu-begitu saja. Kepingin anaknya bertumbuh. Tuhan juga ingin saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan bertumbuh secara rohani. Karena itu menjadi sebuah tanggung jawab, menjadi sebuah kewajiban buat kita untuk bertumbuh. Dan Rasul Petrus saudaraku tadi ayatnya dengan tegas menyatakan penyebab pertumbuhan kerohanian itu adalah kerinduan akan air susu yang murni dan yang rohani. Apa itu? Sebuah kerinduan terhadap firman Tuhan dan kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Saya mau katakan saudaraku ada begitu banyak. Tadi saya sempat singgung di ibadah raya pertama saudara ya. Ada banyak orang yang datang ke gereja itu cuman cangkangnya doang, tubuhnya doang. Nggak tahu tuh jiwa sama rohnya nyangkut di mana. Lama amat sih pendeta khotbah teriak-teriak, gue kagak ngerti apa yang dia ngomong. Ini abis ini enaknya makan bakmi nih. Bakmi apa di sini yang enak nih? Wah, kio-kio kan. Saya mau bilang ada berapa banyak orang yang datang ke gereja cuman tubuhnya doang. Enggak disertai dengan hatinya. Kenapa? Karena tidak punya kerinduan, tidak disertai dengan kerinduan. Hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, akan kebenaran, akan persekutuan dengan Tuhan. Saya mau katakan hari ini saudaraku ya, penyebab pertumbuhan kerohanian adalah ketika engkau punya kerinduan akan firman Tuhan. Tadi di ibadah raya pertama saya mengajarkan tentang mengalami kuasa firman Tuhan. Ya, bagaimana firman itu bukan sekedar kita dengar, bukan sekedar kita baca, bukan sekedar hanya jadi pengetahuan, bukan sekedar kata-kata. Tapi itu kuasa firman Tuhan itu menghidupkan, kuasa firman Tuhan itu mengubahkan, kuasa firman Tuhan itu menyembuhkan. Dan bagaimana kita bisa mengalaminya itu tergantung dari bagaimana cara kita menerima firman itu. Bagaimana cara kita merespon firman itu. Bagaimana cara kita mendengarkan firman itu. Orang yang mau mengalami kuasa firman, dia harus merespon dengan benar. Mendengarkan dengan baik. Baru dia bisa mengalami kuasa firman Tuhan. Dan itu semua kalau kita punya kerinduan. Kalau enggak punya kerinduan, kita cuman setor muka. Kalau dalam bahasa intelektualnya dibilang katanya itu cuman rutinitas, itu cuman legalitas, itu cuman ya formalitas gitu ya. Saya mau katakan saudaraku hari ini yuk Petrus mengajarkan kepada kita biar kita punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar dalam kehidupan rohani kita ya. Ayat pembandingnya dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku, Tuhan gak minta pertama-tama kita harus langsung berbuah, apalagi berbuah banyak. Yang Tuhan minta pertama, apa saudaraku? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kita bisa bertumbuh, kita bisa menghasilkan buah, buah kita bisa banyak, buah kita bisa tetap. Kalau kita hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan itu hidup di dalam kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Sekali lagi saudaraku, Tuhan menginginkan kita bertumbuh secara rohani. Dan yang terakhir, wah lanjut multimedia. Ayat 5 saudaraku. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani.
bagi satu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudaraku, bagaimana hidup kita bisa selaras dengan Tuhan? Bukan saja waktu kita membuang segala dosa ya, bukan saja waktu kita bertumbuh secara rohani, tapi yang ketiga, waktu kita mau memberikan hidup kita untuk dipergunakan oleh Tuhan sebagai batu yang hidup dalam satu pembangunan rumah rohani, dalam gerejanya Tuhan. Artinya apa saudaraku? Tuhan mau hidup kita selaras dengan Tuhan, hidup kita berpadanan dengan Tuhan. Ketika kita mau melayani Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan saudaraku, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Pekerjaanku adalah menyelesaikan pekerjaannya. Saya mau katakan saudaraku, saudara dan saya dipanggil Tuhan. Bukan hanya untuk jadi penonton. Bukan hanya untuk jadi pendengar, bukan hanya untuk manas-manasin kursi gereja, memenuhin gereja. Saya mau katakan lebih daripada itu. Tuhan mau kita masing-masing dipergunakan oleh Tuhan sebagai batu yang hidup, sebagai pribadi-pribadi yang melayani di gereja Tuhan. Amin. Dan jangan pernah bilang saudaraku, aduh Pak saya mah gak bisa apa-apa. Tidak mungkin. Firman Tuhan bilang apa saudaraku? Minimal satu orang diberi satu talenta. Dan saudara jangan anggap aduh satu talenta sedikit. Itu 36 kilogram emas saudaraku. Satu talenta itu 36 kilogram emas. Berapa 1 gram? Biar emas lagi turun nih sekarang tetap aja mahal. Betul? Biar lagi turun nih harga emas nih, tetap mahal. 36 kilo. Wah, kaya raya kita. Itu cuman 1 talenta. Tapi ada yang lebih, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Betul? Karena itu saya mau katakan saudaraku, setiap kita pasti punya kemampuan. Ya minimal saudaraku, bisa dong jabat tangan dengan wajah senyum. Shalom. Nggak bisa juga, ya udah doa. Nggak bisa juga doa, ya nggak bisa ngomong apa. Dalam hati nggak bisa ngomong gitu. Pasti bisa. Persoalannya seringkali kita cuman mau duduk, diam. Ini kata 5D ya. Datang, duduk, diam, denger, duit, dadah. 5D ya. Datang, duduk, datang ke gereja, duduk, diem, dengerin orang nyanyi, dengerin firman Tuhan, habis itu persembahan, duit, terus dadah pulang. Enggak begitu. Tuhan panggil kita untuk menjadi pembangunan, terlibat dalam pembangunan rumah rohani, gereja Tuhan. Setiap kita pasti punya talenta, setiap kita pasti dipergunakan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mengerti sekali lagi boleh bilang amin. Oke, lanjut multimedia. Nah ini satu pernyataan yang diungkapkan oleh seorang rasul yang mengerti betul ya. Mengerti betul tentang tujuan hidupnya saudaraku. Namanya Paulus. Paulus bilang begini, karena itu hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku, apa saudaraku? Bekerja, memberi buah. Di situ ada 2 kata kerja saudaraku. Bekerja dan memberi buah. Betul ya? Ada 2 kata kerja. Bekerja dan memberi buah. Artinya apa saudaraku? Saudaraku dengar baik-baik ya. Tuhan gak pernah ciptakan kita hanya untuk tadi tuh. Datang, duduk, diam, denger, duit, pulang. Enggak. Tuhan panggil kita untuk jadi anak-anak Tuhan. Tuhan panggil kita untuk jadi orang percaya. Untuk bekerja dan memberi buah. Artinya saudaraku, setiap kita harus jadi orang yang produktif. Amin. Yuk bilang sama-sama saya, produktif. Setiap kita pasti bisa menghasilkan buah. Waktu Tuhan ciptakan kita saudaraku ya.
Dan Tuhan memberkati mereka, beranak cuculah ya. Di dalam bahasa aslinya itu King James Version menerjemahkan, and God blessed them and God say unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. Artinya kurang lebihnya begini saudaraku ya, bayarlah persepuluhanmu. Oh bukan ya, bukan. Artinya begini saudara, habis tegang banget sih dari kalian. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan berkata kepada mereka, berbuahlah, hasilkan buah dan berlipat ganda. Artinya apa saudaraku? Tuhan mau menciptakan kita untuk jadi orang produktif. Tuhan mau supaya hidup kita ini menghasilkan buah yang dihasilkan dari hidup kita untuk memperlengkapi dunia ini. Amin. Jadi nggak ada saudaraku yang dipanggil hanya untuk bengong, merana, merene. Nggak ada. Tuhan mau kita bekerja dan memberi buah. Amin. Karena itu saudaraku hari ini yuk biarlah hidup kita berpadanan dengan Tuhan. Hidup kita selaras dengan kebenaran. Hidup kita sesuai dengan apa maunya Tuhan. Ya, engkau adalah Raja Walinya Tuhan. Engkau bukan ayam. Engkau adalah pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang luar biasa. Sadari dan pahami akan status kita. Kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Umat kepunyaan Tuhan sendiri. Anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Allah yang hidup. Amin. Karena itu saudaraku, yuk biarlah hidup kita berpadanan dengan Tuhan. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita bagaimana kita bisa hidup berpadanan dengan Tuhan. Yang pertama, membuang segala dosa. Jangan bangga kalau cuma bisa buang satu dosa. Jangan bangga kalau menang hanya satu area. Karena dosa banyak bentuknya, dosa banyak wujudnya. Biar kita membuang segala dosa. Kita menang di seluruh area kehidupan kita. Biar kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang kedua, Tuhan mau supaya hidup kita bertumbuh secara rohani. Ya, hidup kita bukan terus jadi bayi rohani. Hidup kita bukan sekedar hanya jadi anak-anak secara rohani. Tuhan mau hidup kita bertumbuh. Hidup kita menjadi dewasa. Mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus. Ya. Dan bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi dewasa. Bertumbuh secara rohani. Ketika kita suka akan firman Tuhan. Ketika kita rindu akan persekutuan dengan Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku, bagaimana hidup kita bisa selaras dengan Tuhan ketika kita mau melayani Tuhan. Kita mau hidup ini dipergunakan sebagai batu-batu yang hidup. Yang dipakai untuk pembangunan suatu rumah rohani. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, kita akan tundukkan kepala, kita akan naikkan satu buah pujian. Katakan lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Yuk kita berdiri bersama-sama katakan pujian ini. Lebih dari segalanya, ku ingin
emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan, perak dan haleluya, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak terima kasih, biarlah sungguh kehidupan kami boleh selaras dengan Tuhan. Hidup kami berpadanan dengan kebenaran. Sebab kami adalah pribadi yang mengerti akan status kami, akan kedudukan kami sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai bangsa yang kudus milik kepunyaan Tuhan sendiri. Sehingga hidup kami sungguh berbeda dari kehidupan orang dunia. Hari ini firman Tuhan ajar kepada kami bagaimana hidup kami bisa selaras dengan Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh membuang segala dosa kami. Mari Roh Kudus tolong kami, mampukan kami supaya kami berkemenangan di semua area kehidupan kami. Sebab kami tahu kehidupan di dalam dosa tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yang kedua, hidup selaras dengan Tuhan ketika kami mau bertumbuh secara rohani. Kami mau dan kami mengerti bahwa kami dipanggil bukan hanya untuk menjadi bayi dan anak-anak secara rohani. Tapi Tuhan mau kami bertumbuh terus di dalam kedewasaan, mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Dan hari ini firman Tuhan tandaskan penyebab pertumbuhan kerohanian ketika kami menyukai akan firman Tuhan. Ketika kami rindu, ketika kami haus dan lapar akan firman Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan. Bahkan yang ketiga, hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami supaya hidup kami selaras dengan Tuhan. Kami mau dipergunakan sebagai batu yang hidup dalam pembangunan satu rumah rohani. Kami mau melayani Tuhan. Kami tahu kalau Tuhan beri kami kehidupan, artinya kami harus bekerja, memberi buah. Mari Tuhan, Engkau tolong kami, mampukan kami, biar hidup kami selaras dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima berkat firman-Mu. Memberkati buat setiap kami yang datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Seperti janji firman-Mu, diberkatilah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah roti makanan kami. Diberkatilah air minuman kami. Dan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kasih-Mu mengalir buat semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini tidak terkecuali. Apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan untuk Tuhan, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, memberkati buat gereja-Mu,
di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia, Grand Permata Niaga, Tuhan terus pakai menjadi alat-Mu Tuhan yang efektif. Memberkati ibu hamba-Mu, Ibu Deki Tuhan sebagai ibu gembala, memberkati semua penata layanan di tempat ini, biar Tuhan urapi dan terus Tuhan pakai menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya penyertaan Tuhan menyertai hari-hari kami. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan dalam kebenaran firman-Mu, tangan Allah ada di atasnya, membuat segala sesuatu yang kami kerjakan jadi berhasil dan jadi beruntung. Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terima berkat yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Sepanjang hidupku sungguh nyata menyertamu, maka ku persembahkan yang terbaik, hanya yang terbaik bagimu. Maka ku persembahkan yang terbaik, Yesusku hanya yang terbaik bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan.